Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah desain web. Materi kita hari ini adalah tipografi di Bootstrap. Materinya ada di sini ya, getbootstrap.com docs 4.5 konten tipografi. Nah, sekarang buka editornya. Saya pakai editor Visual Studio Code. Kemudian kita coba jalankan di localhost. Nah, ini masih kosongan filenya. Nah, kita akan mencoba tipografi. Di tipografi Bootstrap ada beberapa kayak heading, kemudian heading yang kelas ya. Ini heading kelas, heading tag maksudnya. Heading tag, kemudian yang ini heading kelas. Kemudian ada ini fancy display heading. Jadi heading digabung dengan teks biasa. Kayak gini. Kemudian ada display. Pakai kelas display ada 1 sampai 4, kemudian lead. Nah, lead ini untuk memunculkan paragraf misalkan judul ya, dimunculkan biar kelihatan kalau itu adalah judul misalkan. Ini pakai kelas lead. Kemudian ada inline text kayak ini dicoret, teksnya dicoret pakai del ya, del. Kemudian pakai ini S, pakai insert ini garis bawah, kemudian underline juga garis bawah, ini small, kemudian ini bold, boldnya garis tebal ya, huruf tebal pakai strong, kemudian ini M ini italic, bisa juga pakai tag I di HTML, kemudian ada text utility kayak text color, kemudian ini text utility, alignment, wrapping, word break, jadi kalimatnya atau katanya dipotong untuk menghindari kata yang panjang ya. Kemudian ada abbreviation, block note, kemudian name source, alignment, list, listnya unstyle, kemudian ada inline list, kemudian ada description list. Nah, ini biasanya cocok untuk, ini mirip tabel tapi bukan tabel, ini description list. Jadi ada title-nya, kemudian ada description-nya. Kemudian ada responsive font size. Baik, kita mulai dari heading dulu. Heading, seperti yang kita tahu ya, di HTML kan ada tag H1 sampai tag H6. Nah, misalkan ini kita coba tag H1 dulu. Sampai H6 kita copy. Ini ada copy-nya, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ini sudah saya siapkan ya. Oh iya, ini lupa. Bentar. Kita pakai template-nya Bootstrap. Nah, template-nya Bootstrap saya copy dulu, starter template ini. Saya copy, ini file baru masalahnya. Nah, saya copy di sini, kemudian title-nya kita ganti typography. Keliru. Bentar. Nah, ini kita ganti ya, typography. Kemudian ini H1-nya kita hilangkan. Ini kita kasih gini aja. Nah, kemudian kita paste tadi ya H1 sampai H6. Maaf, keliru ini. H1 sampai H6 kita copy sini. Save. Kemudian kita coba run, di refresh webnya. Nah, tampilannya seperti ini. Hurufnya besar ya, H1, kemudian mengecil H2, mengecil lagi H3, kecil lagi sampai H6. Ini agak jelek ya, kita kasih kontainer biar agak bagus. Nah, kontainer div, kontainer. Nah, kita taruh H1-nya tadi ke sini ya. Kita taruh di sini. Nah, kita jalankan lagi. Kita refresh maksudnya. Nah,
kelihatan agak bagus. Oh ya, saya kasih title dulu ya. Title H1 typografi biar agak bagus ya. Saya kasih refresh. Oh, judulnya text center. Oh, kelas kelas text center. Nah, pakai display aja biar besar. Kita pakai display. Kita langsung uji coba ya, praktek di sini langsung. Kita pakai display. Nah, displaynya seperti ini. Ada yang karena kan H1 kayaknya kurang besar, jadi kita pakai display aja. Display ini display 1 besar sekali ya. Nah, ini text center, kemudian display 1. Dan kita refresh tadi webnya belum di save mungkin. Keliru. Display 1, maaf keliru. Nah, seperti ini. Ini pakai display 1. Kemudian ini agak jelek ya. Ini agak jelek, kita kasih ini tadi kontainer, kita masukkan dalam kontainer saja. Kita masukkan dalam kontainer. Kemudian ini kita kasih div lagi. Kita kasih div border. Nah, div border 3, kemudian padding ya, border biasa, kemudian kasih padding 3. Ini kita buat div dengan border dan padding 3 biar kelihatan perbedaannya. Nah, sebentar. Nah, ini save, refresh. Nah, ya kurang bagus sih, tapi sudah agak kelihatan ya. Nah, ini contoh H1 sampai H6. Kemudian ada display. Jadi heading 1 sampai heading 6 pakai tag H1 sampai H6. Kemudian ada heading pakai kelas. Jadi bukan H tapi pakai P paragraf, kemudian kelasnya H1 sampai H6. Seperti ini, kita copy, kita coba taruh di sini. Ini tadi. Nah, kita copy aja. Bentar. Biar kelihatan ya. Nah, kebanyakan delete. Bentar. Div, kemudian border P3. Kemudian paste di sini. Save, kita refresh webnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini pakai tag heading, kalau yang ini pakai kelas heading. Jadi mirip memang, bukan mirip deh, sama. Jadi pakai heading atau pakai kelas tetap hasilnya sama. Nah, kemudian ada yang lebih besar lagi. Belum lebih besar. Kita coba ini dulu. Maksudnya yang ini ya, display lebih besar maksudnya. Nah, sebelumnya kita ini coba dulu yang ini, customize heading. Jadi ini ada heading, tapi ada beberapa huruf yang berbeda. Kita copy ya, kita copy ke sini, ke code-nya, kemudian kita tampilkan di sini.
Sama kayak tadi kita pakai div biar kelihatan ada bordernya, div kemudian border P3, paste di sini. Kemudian refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Ini H1, maaf H3, kemudian di sini ada text small. Nah, bagaimana kalau kita mau menggabungkan H3 H1, misalkan H1 dengan H3. Ini misalkan saya gabung H1 seperti ini. Saya ganti maksudnya, saya ganti H1, kemudian mau saya gabung dengan H3 di sini. H3 atau H6 aja biar kelihatan. H6 ini saya tutup dulu ya, ini biar kelihatan. Ini saya ganti H6. Kita coba dan kita refresh. Nah, ternyata hasilnya ada di bawah, bukan ada di samping. Nah, bagaimana kalau ada di samping? Kita coba pakai kelas heading H6 misalkan. Kita refresh, masih tetap seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, coba kita ganti, bukan pakai ini, kita pakai kelas saja. Tadi kan P, ini P, tapi kelasnya kelas heading 1. Kemudian ini H6. Oke, kita coba, kita refresh, masih tetap sama. Kita coba ganti P, kita refresh, masih tetap juga. Nah, terus bagaimana agar bisa menggabungkan beberapa heading? Kita coba refresh lagi. Nah, masih sama. Kita coba tadi, kita kembalikan ya, pakai H3. H3 ini juga H3, kemudian ini small. Ini tadi, saya copy aja langsung. Nah, seperti ini. Saya copy. Kemudian kita lihat hasilnya di sini ya. Save, ini refresh. Nah, seperti ini ya, satu baris. Tetapi kan ini small. Dan ini text smoothed. Nah, kita kan pengennya menggabungkan heading H3 dengan H6 misalkan. Ini kan bukan heading ya. Nah, bagaimana? Kita tambahi aja di sini. Tambahi di kelas H6. Tapi tetap small. H6, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya sebetulnya ini heading. Karena berbeda kayak tadi ya. Tadi itu bukan heading. Kali yang ini heading. Tulisannya berbeda. Fontnya berbeda. Ini fontnya berbeda. Dan coba kita refresh ya. Kita kembalikan, kemudian kita refresh. Nah, tulisannya berbeda kan ya. Nah, karena ini bukan heading, ini small. Small dari H3. Kemudian kita ganti menjadi small kelas H6 text smoothed. Kita save. Nah, ini nanti berubah menjadi heading 6. Kita refresh. Nah, seperti ini. Heading H6. Oke, gitu caranya untuk menggabungkan dua heading. Tetap pakai small, nggak bisa pakai heading di sini. Pakai tag heading nggak bisa, pakai tag A mungkin. Kita coba ya. Ini nggak tahu, kita coba dulu. Bisa nggak pakai tag A?
Tuh, ternyata bisa tag A. Tag small, tag A, tag P tadi nggak bisa. Baik, berarti ya ada small sama A. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian ada display. Nah, ini heading yang lebih besar hurufnya. Jadi ini traditional heading element are designed to work best in the mid of your page content. When you need the heading to stand out. Jadi misalkan kita ingin judulnya lebih kelihatan nampak ya, jadi lebih besar dari yang lain. Nah, kita bisa pakai heading ini, heading display. Kita coba, kita copy, taruh di sini. Oh, ini tadi belum saya kasih div, bentar. Div border P3. Oh, tambahin margin saja, margin bawah ya, margin bottom 3. Oke, seperti ini. Bentar, ini saya paste dulu yang tadi, saya taruh di sini. Kemudian ini saya cut, kita buatkan div-nya border P3, padding 3 ya, kemudian margin bottom juga 3. Salah ini paste. Nah, seperti ini juga kita kasih margin bottom 3, ini juga margin bottom 3. Kita save, kita refresh. Maaf, salah, refresh. Nah, hasilnya seperti ini ada marginnya bawah. Nah, displaynya seperti ini, bagus sekali kan tampilannya display. Kalau ingin kita judul misalkan makalah atau judul artikel, nah biar kelihatan pakai display, kemudian tinggal dikasih bold atau miring atau yang lain ya. Kemudian ada lead, ada class lead. Nah, class lead ini hampir sama tujuannya untuk memunculkan teksnya tadi biar nampak beda dari yang lain, kayak judul, subjudul. Nah, bisa pakai class lead. Kita coba class lead. Nah, di sini ini contohnya di paragraf ya. Kalau yang lain tadi kan contohnya di heading. Nah, ini contohnya di paragraf. Di border P3 MP3. Save. Nah, hasilnya seperti ini. Dia otomatis kayak ada padding, kayak ada margin ya, apa nih, teksnya lebih renggang daripada yang kayak paragraf biasanya kan nggak terlalu renggang. Misalkan ini ya, saya kasih paragraf biasa ini P, misalkan lorem 300. Nggak kelihatan. Nah ini sebentar, ini mungkin perlu di wrap. Nah, seperti ini. Ini saya pakai lorem 300, artinya generate lorem isum, kata-kata lorem isum sebanyak 300 word. Dan saya save, paste, refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kelihatan nggak jarak antar
baris di sini berbeda dengan yang P biasa. Yang ini pakai lead, yang ini pakai P biasa. Berbeda dan hurufnya juga lebih besar. Oke. Terus padding apa nih, margin bawah P-nya ini yang lead itu lebih besar seperti ini. Baik, ini lead ya. Kemudian setelah lead ada inline text. Nah, ini biasa ya. Di HTML juga kan biasanya kan ada. Kalian ini apa? Coret. Nah, bisa pakai ini S, int, underline, ini yang underline. Kemudian ada strong, ini yang bold. Kemudian italic, ini pakai M atau pakai tag I juga bisa. Saya coba copy, kemudian kita paste di sini, kita jalankan div-nya ini sampai mana. Di sini berarti kita buat div di sini lagi, div border P3 MB3. Nah, seperti ini. Kita coba refresh webnya, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini, sama, ini pakai IM sama dengan pakai I. Kemudian ini underline, ini bold ya, bold atau pakai strong bisa juga. Ini mudah ya, masih mudah. Kemudian ada text utility, kayak tadi border, padding, color, alignment. Nah, ini text utility, wrap, transform. Nah, ini text utility. Nah, ini dilewati dulu aja yang text utility. Nanti habis ini. Kemudian ada abbreviation. Abbreviation ini singkatan ya. Misalkan ini ada singkatan ATTR sama HTML. Nah, biasanya kalau artikel kita nggak tahu singkatan tersebut, biasanya ada keterangan di sini. Misalkan mouse-nya kita hover di atasnya. Nah, kemudian muncul keterangan hypertext markup language. Artinya HTML adalah singkatan dari hypertext markup language. Nah, ini pakai ABBR atau abbreviation. Bisa juga pakai kelas initialism. Seperti ini ya. Kita copy. Nah, kita copy ke Visual Studio. Kita pakai div dulu. Border P3 sama margin bottom 3. Nah, saya ratakan dulu ya. Keliru. Oke, saya ratakan dulu. Sebentar, saya copy lagi. Kita save, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, atribut sama HTML. Nah, ini abbreviation. Kemudian ada block quote. Block quote ini kalau kita mensitasi atau mengambil kata-kata orang lain, nah kan harus ada sumbernya. Nah, biasanya sumbernya kan ada di bawah ya. Misalkan by siapa, atau diambil dari buku mana, atau kata-katanya siapa. Nah, itu pakai block quote. Nah, seperti ini. Ini block quote biasa tanpa ada keterangan atau namingnya di bawah. Kita lewati dulu. Kemudian ada block quote yang ada namingnya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini kata-katanya siapa, ada keterangan di bawah sini. Some famous in source title. Kita coba copy ya. Kita copy. Taruh di sini.
kita buat div border P3 dan margin bottom 3 seperti ini. Kita save, kemudian refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Bagus kan ya? Misalkan ada artikel, kita buat seperti ini. Nah, ini bagus sekali. Misalkan pengen rata kanan. Nah, ini ada pakai text right. Sebentar, saya tunjukkan. Nih. Nah, ada alignment text. Kalau yang ini rata tengah, pakai text center seperti ini. Pakai kelas text center. Kemudian kalau rata kanan kita pakai text right, rata kanan. Kita coba. Nah, bisa ini. Bisa code-nya kita ganti ya. Kita tambahin maksudnya. Kita tambahin text right. Kayaknya bagus kanan ya, text right. Dan kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Bagus sekali seperti ini. Kalau pengen rata tengah bisa seperti ini. Kita refresh. Nah, rata tengah. Tapi lebih bagus kayaknya rata kanan ya. Lebih cantik. Oke. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu tadi teks ya, teks segment. Nanti ada lagi teks segment di sini. Ini lebih dibahas sendiri di utility, ada teks segment, kemudian teks wrapping, word break, teks transform, sama font weight dan italic, monoscape, reset, dan teks decoration. Kita lanjutkan yang materi tadi aja dulu. Nah, berikutnya adalah list. List ini biasanya kan ada ini ya, angka atau button apa namanya, balet. Nah, kita copy dulu, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat yang biasa tanpa ada stylenya. Div border B3 MB3 master. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kita lihat hasilnya. Ini yang default list itu seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini, list yang default, ada baletnya. Nah, kemudian ada kelas unstyled, list unstyled. Nah, ini list unstyled. Nah, kalau list unstyled, maka di sini balet-baletnya ini akan hilang. Kita refresh. Nah, baletnya akan hilang. Tapi untuk yang satu level aja. Untuk yang childnya di sini nggak akan pengaruh. Perlu dikasih kelas sendiri. Misalkan kita tambah kelas lagi di sini. Kita refresh. Nah, seperti ini. Tapi nggak ada indent. Nah, jeleknya itu. Jadi nggak ada indennya. Indennya berarti kita buat atau kita tambahi kelas sendiri yang untuk list. Misalkan paletnya kita ganti atau misalkan pengen kayak menu ya, diklik baru muncul children-nya, kemudian diklik lagi child-nya nutup. Nah, itu ada kelas lagi, kelas yang lain maksudnya. Kemudian berikutnya ini tadi list. Nah, ada tadi listnya ke bawah ya, list unstyle-nya ke bawah, kemudian ada inline, artinya listnya satu baris. Ini cocoknya menu, biasanya menu yang di atas, menu dari web kayak ini atas ya. Ini pakai list juga, biasanya pakai list. Nah, kelasnya tinggal kita ganti aja, kelasnya menjadi list inline. Atau ini kita copy aja ya. Kita copy. Border B3
MB3 seperti ini. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Nah, satu baris, ini list yang satu baris inline. Kemudian ada description list alignment. Nah, ini kayak gini, apa nih, kalau misalkan sebenarnya bisa sih dibuat kayak tabel. Ini kan kalau kita lihat seperti tabel, strukturnya ada DL, DT, DD, kayak tabel ya. Misalkan ini row, kemudian TB, TD, kemudian kolomnya, kolom, kemudian isinya ya, kalau di tabel. Nah, ini kita pakai description list. Jadi ini title-nya, kemudian ini description-nya. Kita coba copy. If border P3 MB3 paste. DL ini description listnya, kemudian DT ini title, description title, dan DD ini description isinya, description. Nah, di sini ada kolom. Ini kan row, DL itu row satu baris. Nah, satu baris ini satu row. Ini ada DT, DD, DT, DD, DT, DD, DT, DD. Jadi ini dianggap sebagai satu baris. Bagaimana kalau ada dua baris? Hampir sama. Tinggal di ini misalkan ya, isinya saya kurangi aja, terlalu banyak. Misalkan dua aja, dua. Nah, ini saya save, kemudian saya refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Ini description list, ini titlenya description list. Atau misalkan ini saya ganti biar kelihatan, title 1, kemudian ini title 2, refresh. Nah, hasilnya seperti ini, title 1 sama title 2. Ini row, dalam satu row. Kemudian ada row lagi, misalkan bisa hampir sama kayak tabel. Jadi DL titik row sini. Nah, kita paste sini. Ini yang tadi ya, yang saya cut tadi. Dan saya refresh. Nah, hasilnya sama seperti ini. Cuma bedanya di sini ada margin bottomnya. Nah, margin bottomnya ini lebih besar, maksudnya lebih besar dari yang atas ini. Jadi row kelas row itu mempunyai margin bottom atau padding bottom. Nah, ini satu row, yang ini satu row. Kemudian di sini ada, oh ya, ini ada teks. Nah, jadi di dalamnya ini title ini DT, description title, ini ada teks truncated. Jadi ini kita pakai teks truncated, artinya dia akan di truncate, kemudian dikasih titik 3. Kemudian ada nested definition list. Nah, di sini di dalamnya DD, ini kan DT, description title, kemudian ini description definition. Nah, di dalamnya DD kita tambahi DL lagi, DL, kemudian DT, DD. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi ada nestednya. Jadi kayak tabel di dalam tabel, hampir sama. Nah, seperti ini. Ini tadi yang terakhir kalau salah. Nah, ya, yang terakhir. Berikutnya ke teks.
Nah, teks tadi kan ada alignment ya, ada rata kiri, rata kanan, rata tengah. Nah, ini ada justify. Justify artinya dia rata kiri kanan. Misalnya seperti ini. Kita coba tipsnya, kita tambahin tipsnya sini ya, biar kelihatan. Div border, kemudian B3 dan B3. Nah, B kelas justify ya, text justify artinya dia rata kiri kanan. Kita refresh. Hasilnya seperti ini, rata kiri kanan. Kemudian bagaimana kalau rata kiri? Berarti tinggal dihapus atau dikasih left. Refresh. Nah, rata kiri, rata tengah, text center. Refresh, text center, kemudian rata kanan, GHD right. Nah, refresh, rata kanan. Nah, kemudian ada ini text small left, text medium left. Nah, ini beda-beda viewport. Jadi keterangannya dari sini. Left alignment text on viewport size small or wider. Jadi dia akan rata kiri ketika viewportnya small atau lebih besar. Maksudnya lebih besar itu small, medium, large, dan seterusnya. Extra large. Ini untuk viewportnya ya. Misalkan nanti viewportnya small, kita pakai left. Kalau viewportnya medium, kita pakai right. Nah, nanti berarti text medium right. Seperti ini. Kemudian ada text wrapping dan overflow. Text wrapping seperti ini, jadi dia batas komponen apa nih? Batas view-nya, batas div-nya atau batas komponennya berapa, kemudian teksnya mengikuti. Kalau nggak cukup dia ganti baris. Wrapping sama kayak editor ya, editor kemudian notepad dan lain kan ada wrapping. Kemudian text no wrap artinya dia nggak di wrapping, jadi overflow seperti ini. Nah, itu pakai text no wrap. Kali ini tadi kan text wrap, ini text no wrap. Kemudian ada lagi text truncate ya, kita pakai yang tadi ya, yang tadi di description ini, description list. Nah, ini kan pakai title-nya pakai truncate. Seperti ini. Ada titik tiganya di belakang. Truncate-nya di mana tergantung algoritmanya. Ini pakai ellipsis. Jadi dia akan dipotong kira-kira 3 terakhir kemudian ditambah titik 3 seperti ini. Kemudian ada word break. Jadi ada kata, ini bukan paragraf ya, tapi kata. Ada kata yang panjang sekali. Nah, kata yang panjang sekali ini motongnya agak sulit ya. Kayak kalau yang tadi di no-wrap ini kan per kata. Kalau truncate ini dia hampir sama kayak ini, tapi dia nggak ada titik tiganya. Kalau word break itu nggak ada titik tiganya, kalau yang truncate ini ada titik tiganya. Artinya dia kepotong, nggak ganti baris. Jadi dipotong, ganti barisnya kosong, nggak ganti baris. Sisanya dihilangkan, nggak ditampilkan maksudnya. Nah, kemudian kalau yang word break ini kepotong, tapi sisanya ditampilkan di bawah. Artinya pemotongan kayak wrap, tapi bukan per kata. Ini bukan, maksudnya motongnya bukan per kata. Ini langsung di dalamnya kata langsung dipotong. Wrap.
kita copy ya, coba kita copy, kita pakai div. Nah, lama-lama juga capek kalau ngopi gini. Nanti aja, tinggal copy paste aja ya, paste, kemudian paste di sini. Nah, dan kita lihat, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, nggak ada titik tiganya tapi kepotong langsung. Kemudian ada text transform. Nah, ini kalau kita mau pindah ke lowercase, uppercase, kemudian capitalize, nah, ini pakai kelas ini, text lowercase, text uppercase, sama text capitalize. Copy, kita pakai div lagi ya. Saya lupa ngopi, bentar. Aduh, ya sudah, diketik aja, div border p3 mb3 text. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini, lowercase, uppercase, sama capitalize text. Capitalize text ini awal kata aja, awal kata yang besar, sisanya dibiarkan. Kemudian ada font weight dan italic. Ini sama kayak tadi, cuma ini pakai kelas font weight, bold, bolder, normal, light, letter, italic. Karena ada ya, pakai strong ya, strong atau B, tag B. Ini pakai kelas, kita copy, coba kita copy. Nah, maaf, salah. Div border p3 mb3 ya. Nah, seperti ini. Oke, save, refresh. Hasilnya seperti ini, bold, bolder, normal, light, lighter, italic. Kelihatan ya. Sebetulnya ini nggak kelihatan bold atau lebih gelap atau lebih apa ya, lebih gelap atau gelap. Jadi ada bold sama bolder, nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Di sini ada penjelasannya kalau salah. Nah, ini. Jadi bolder sama lighter ini relative to the parent element. Maksudnya bagaimana? Maksudnya parentnya itu parentnya ini kan border ya, div ya, parentnya div ya. Bentar. Jadi intinya border di sini itu lebih gelap dari parent, relatif terhadap parent. Kalau tampak sekilas sama ya, border sama border. Tapi nanti kalau ada parentnya, ada teksnya yang gelap, ini berarti lebih gelap nanti. Misalkan dia pakai bukan 000 kan, kalau warna kan 000 gelap. Nah, kalau parentnya pakainya 555, berarti yang border ini harus di bawah 55, artinya di lebih gelap. Begitu juga lighter. Nah, berikutnya ada monospace. Ini lebih ke teks ya, fontnya banyak teks font. Kemudian ada reset color. Reset color ini, nah di sini kan ada ada link, move text with a reset link. Jadi di sini ada link. Link itu seharusnya kan warnanya biru ya. Kita coba ya. Div border p3 mb3.
kita hapus kelas resetnya ini. Nah, studio. Nah, sini. Kita refresh. Nah, warnanya biru. Tetapi karena ada reset link, maaf, reset text maksudnya. Reset text. Jadi linknya ini bukan warna biru, tapi warna hitam, menyesuaikan mood text ini. Refresh. Nah, seperti ini. Ini reset text. Kemudian ada text decoration, ini sama ya. Jadi underline atau A itu kan ada warnanya biru, ada underline-nya. Kemudian di text decoration none, dia akan hilang underline-nya. Kemudian ada colors. Ini warna untuk, maksudnya color text ya. Nanti ada color untuk background juga. Intinya sama color itu. Jadi kalau di Bootstrap ada beberapa color, ada primary, secondary, success, dangerous, warning, info, light, dark, body, mood, white, black 50, white 50. Nah, ini aja. Yang lain ini bisa di custom sendiri. Nah, primary sama, primary juga. Text primary. Nah, intinya sama. Dia warna itu ada di sininya, primary-nya. Nah, ini teksnya. Kalau background berarti ini diganti BG, background primary, background secondary. Artinya background yang ada warnanya primary. Jadi di Bootstrap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 13 warna ya. Primary, secondary, success, dangerous, warning, info, light, dark, body, mood, white, black 50 sama white 50. Nah, seperti ini. Nah, ini background yang tadi saya bilang. Background. Nah, seperti ini backgroundnya. Sama. Dangerous, warning, info. Sama ya. Dark, white, background gradient. Nah, ini nanti gradient ini ada degradasinya. Jadi warnanya ada degradasinya. Baik, demikian materi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, melihat dan mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.